kemuliaan para tuan-tuan guru, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir pada suatu yang sangat berbahagia ini, yang kami hormati dan kami muliakan orang-orang tua kami yang berkesempatan hadir pada subuh yang sangat berbahagia ini, yang kami hormati dan kami muliakan Pak RT, Pak RW yang berkesempatan hadir pada subuh yang sangat berbahagia ini, dan juga yang sangat kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat fardu subuh Masjid Besar Nurul Hidayah yang dirahmati Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, pertama sekali kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Ustaz Arifin yang mana telah memimpin salat fardu subuh secara berjamaah yang juga disertai dengan sujud sajadah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan pada hari subuh yang sangat berbahagia ini insyaallah mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, pada subuh yang sangat berbahagia ini, kita sebagaimana biasa, setiap sebulan sekali kita melaksanakan santunan PK, yang mana pelaksanaan santunan PK ini terlaksana berkat kerjasama dan juga bantuan-bantuan daripada para donatur. Maka di sini kita mohon doa kepada para donatur dan juga kepada bapak-bapak, ibu sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah limpahkan rezeki yang berlimpah ganda. Mudah-mudahan kegiatan santunan PK yang kita laksanakan di Masjid Nurul Hidayah setiap sebulan sekali bisa kita laksanakan secara terus-menerus dan lebih istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah. Dan juga sebagaimana biasa kita selalu menganjurkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kepada ibu-ibu lah khususnya yang penerimaan PK, kalau bisa yang kita santuni ini tidak diwakilkan kepada yang lain, kecuali memang ibu yang bersangkutan ini memang betul-betul ada uzur yang sangat mustahak ataupun memang betul-betul halangan yang memang tidak bisa dielakkan. Mungkin ya keadaan yang kesehatan yang tidak memungkinkan untuk berangkat ke masjid ataupun ada halangan-halangan lain. Kenapa Bapak, kenapa Ibu-ibu kita laksanakan atau kita selalu menganjurkan untuk tidak diwakilkan? Karena yang pertama biar tersentuh langsung. Artinya santunan yang kita berikan ini bisa diterima langsung oleh yang bersangkutan. Dan juga selanjutnya kita jangan terjadi kecemburuan sosial. Artinya kenapa kepada si A bisa diwakilkan, sementara kepada si B tidak bisa diwakilkan. Jadi oleh sebab itu kita selalu menganjurkan, kalau memang yang bersangkutan tidak bisa hadir, maka setidaknya kepada anaknya ataupun kepada cucunya yang perempuan, kalau bisa tidak diwakilkan kepada yang laki-laki. Karena beberapa kali yang sudah lewat kita masih ada santunan ini penerimanya masih mewakilkan kepada yang laki-laki. Kita usahakan untuk kedepannya tetap kita yang mewakili itu adalah perempuan. Bisa anaknya, bisa cucunya, ataupun bisa keluarganya. Nah, jadi tidak diwakilkan kepada yang laki-laki. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kegiatan santunan PK ini bisa kita laksanakan secara terus-menerus
dan nantinya kalau memang ada rezeki atau memang para donatur kita sudah bertambah lagi dan juga kas kita mungkin yang alhamdulillah lumayan besar, mungkin ini bisa kita laksanakan program-program yang lain. Sehingga kegiatan santunan sosial ini tidak hanya tertuju kepada PK. Cuma karena sekarang program kita hanya mampu untuk menyantuni kaum PK, maka kita hanya menyantuni kepada ibu-ibu PK, ibu-ibu keluarga perempuan kepala keluarga yang tidak mampu. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mungkin Pak Hendi mana nih? Mana data BK ya? Hendi di data mana? Data BK sama beliau nih. Kepada Pak Ipen mohon bawa sembakonya dulu ke sini, dan ibu-ibu penerima PK yang sudah ditunjuk, biasanya 2 RT, mohon maju ke depan. Dari RT mana ibu-ibu untuk bulan ini? Silakan maju ke depan. Mohon bantuannya dari sekretariat, data-data ibu-ibu penerima PK mohon dibawa ke sini, dan juga sembako ataupun paket untuk ibu-ibu PK ini tolong juga diantar ataupun dibawa ke dalam masjid. Ibu-ibu calon penerima PK kami mohon untuk maju ke depan, Bu. Dari RT mana, Bu? Oh, Bu. RT 15 sama RT 16. Mohon maju ke depan. Pak RT mohon pengarahannya. Pak RT 15, Pak RT 16 mohon warganya diarahkan untuk ke depan. Kebetulan kita ini data penerima PK-nya belum saya pegang. Biasa Pak Surya untuk kali ini karena Pak Surya ada jadwal keluar daerah dikelola oleh Pak Hendi Dinata. Tapi ini Pak Hendi Dinata nampaknya belum ada nampak nih. Mohon Pak RT yang sudah ditunjuk silakan aja arahkan Bapak, arahkan ibu-ibu penerima PK untuk maju ke depan. Silakan aja maju, Bu, nggak usah duduk lagi. Kalau sudah berdiri itu langsung aja ke depan. RT 15 mana? Maju ke depan. Ibu-ibu ini perlu dijemput nampaknya. RT 15, RT 16 maju ke depan. Duduk aja Bu situ. Duduk aja dulu, Bu. Nanti kalau sudah lengkap semua, sembakonya sudah ada, baru nanti pas saat penyerahan kita persilakan berdiri. 2, 4, 6, 8, 9. Bu, satu baris saja, Bu. Bikin satu baris saja. Maju ke depan, Bu. Bikin satu baris saja. Yang sudah di depan tuh sudah, Bu. Yang di belakang aja maju ke depan. 2, 4, 6, 8, 9. Ini mana yang tak hadir biasa? 5 orang satu. Oh, tak ada ya perwakilannya masuk ke dalam. Oh, awak yang mewakilkan. Satu lagi mana? Ini biasa 10 orang. 2, 4, 6, 8, 9. Oh, panggil satu lagi kawan nih. Wakilkan satu lagi. Siapakah suruh satu lagi sini? Ya, yang bisa masuk aja. Biar semua lengkap itu.
Pak RT masing-masing mohon dampingi Pak RT. Pak RT 015 sama Pak RT 016. Kebetulan kita nih pemegang datanya tak ada Pak RT, jadi saya tak tahu siapa-siapa namanya. Nanti Pak RT aja nyebutkan. Pak RT 16, oke. RT 15 mana nih? Halangan ya Pak RT 15 nih. Biasa tahu kita halangan ibu-ibu aja nih. Ini Pak RT bisa juga berhalangan nih. Maunya kalau berhalangan ada perwakilannya ya. Mohon yang apa sembako sudah lengkap? Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah lengkap, minta maaf Pak RT 16, mohon ke sini sebentar mendampingi saya. Ini saya tak jelas datanya siapa-siapa. Ya. Pak RT 16 siapa-siapa anggotanya namanya Pak RT? Biar Pak RT aja ya. Norma, silakan maju berdiri sini Bu. Ya, siapa lagi Pak RT? Juria, Ibu Juria silakan. Nah. Ibu Iya. Silakan. Islamiyah. Mana Ibu Islamiyah? Misrah. 5 orang. RT 15 Bu ya. Mana kawannya? Bertiga aja ada berwakilan katanya 2 orang lagi ya. Tahu siapa-siapa nama yang apa Bu? Yang mendapat santunan PK dari RT 15? Arbaiyah, maju. Yang tahu aja. Maju. Nah, siapa lagi Bu? Mas Kana, silakan Bu berdiri. 2. Siapa lagi? Wahidah. Silakan. Farida. Nah, beda-beda dikit, beda tipis namanya Ustaz. Beda tipis tak apa-apa. Siapa lagi? Atas nama siapa? Yang menerima Samsiah ya? Nah, satu lagi? Atas nama yang diwakilkan itu siapa namanya? Nah, kayak mana mewakilkan tak ada nama ini untuk tak ada Pak Polisi. Kalau tak mau ada Pak Polisi mewakilkan tak jelas, bisa tangkap polisi nih. Oke, kita kan hari ini. Baik, kita mohon yang pertama sekali Ibu menghadap ke sana. Dah, balik kanan, gerak. Balik kanan sana, Bu. Menerima yang kedua. Balik, menghadap ke sana. Udah saya bilang balik kanan masih juga. Ibu, balik ke sana, Bu. Samaan sunnah. Oke. Untuk penyerahan pertama kami mohon kesediaan Al-Ustadz Armiji untuk menyerahkan santunan. Pada Al-Ustadz kami persilakan, mohon bantuannya, sembakonya didekatkan ke sini. Amplopnya mana nih, Jah? Amplopnya sama siapa, Jah? Aduh, gawat nih sedikit nih. Oke, silakan. Bawa aja dekat sini deh, apa tuh? Terima kasih kepada Al-Ustadz Armiji. Selanjutnya kami mohon Al-Ustadz Arifin untuk menyerahkan santunan. Taruh bawah, Bu. Taruh bawah berat betul tuh, Bu. Taruh aja depan. Barat kalau pegang terus. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Ustadz Arifin. Kemudian kami mohon kesediaan Haji Abbas untuk menyerahkan santunan. Amplop nyusul, Bu. Bersabar, ayo lu ni tak jelas siapa megang amplop nih. Terima kasih kepada Bapak Haji Abbas yang telah menyerahkan santunan. Kemudian kami mohon kesediaan Al-Ustadz Haji Kurnain untuk menyerahkan santunan. Terima kasih kepada Haji Kurnain menyerahkan santunan. Kemudian kami mohon dari ibu-ibu nih, Uni Yanti untuk menyerahkan santunan. Uni Yanti ada? Oke, silakan nih, mohon bantu nih, saya tak jelas nih yang jauh-jauh nih. Selanjutnya Ibu Haja Rosnah ada kalau tak salah untuk membantu menyerahkan santunan. Ya, taruh aja di depannya. Selanjutnya siapa lagi ibu-ibu mohon bantuannya untuk menyerahkan santunan?
Bang Usman dulu satu nih. Mohon bantu Bang Usman untuk menyerahkan santunan. Biasa Pak Usman nih kalau untuk bu janda-janda suka dia menyerahkan santunannya. Siapa lagi? Pak Badrun RT7 mohon bantuannya untuk menyerahkan santunan. Silakan Pak Badrun. Siapa lagi Pak Haji Abbas? Pak Haji Inas mohon bantuannya untuk menyerahkan santunan. Ini ada 2 lagi nih. Selanjutnya Ibu Sarijem. Tahu ibu-ibu ini siapa, kawannya disuruhnya panggil. Memang pintar ibu-ibu ini. Oke, silakan Bu Sarijem untuk menyerahkan santunan. Terima kasih kepada Bu Sarijem yang sudah sudi kitanya menyerahkan santunan. Kepada ibu-ibu mohon duduk aja lah. Duduk dulu. Masalahnya ini amplop belum ada nih. Duduk menghadap ke sini aja Bu. Marahak santunannya di belakang. Kalau tadi waktu penerimaan menghadap sana, kita bolak-balik sambil olahraga Bu. Olahraga itu sehat. Ya, oke, duduk aja Bu. Siapa ngisi tausiah nih? Ada Ustaz Tamawan nih. Biasa Ustaz Tamawan kalau udah standby ini. Untuk ngisi tausiah, kalau ada Ustaz Tamawan kami persilakan. Kalau tidak ada, kita mohon kesediaan Al-Ustaz Armici MA. Ada Ustaz Tamawan? Tak ada ya? Ustaz Armici kami persilakan tipis-tipis saja mungkin nih. Ya. Sama siapa lama Gawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amplop sama siapa? Tak tahu. Aduh, Hendy Dinata nih. Tak mencungul aja tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama terutama sekali sholat subuh berjamaah. Salam dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di antara nikmat yang paling besar yang diberikan kepada kita ialah nikmat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang lain banyak, tapi nikmat yang paling besar, yang paling istimewa yaitu nikmat sebagai umat Rasulullah. Maka Bapak dan Ibu, sejak Nabi Adam sampai sekarang, sampai Nabi Isa, itu para nabi itu berdoa supaya menjadi umatnya Rasulullah. Tapi tidak bisa. Seperti Nabi Musa itu pernah berdoa supaya menjadi umat Nabi. Akhirnya para nabi dan rasul itu doa yang hanya dikabulkan cuma Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu kabul, tapi nanti di akhir kehidupan kita ini Nabi Isa nanti akan turun. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita amat bersyukur
Karena umat Nabi Muhammad SAW ini banyak keistimewaan. Kalau umat-umat terdahulu secara syariat umpama najis. Nah, kalau kita bernajis dulu umat terdahulu itu mana yang ada najis itu dipotong. Kada kebajuan kita. Bisa nang 10 di sini nah. Bila ada najis potong. Kalau umat terdahulu begitu. Bila tangan ini kena najis, nah tangan ini dikelupas. Itu umat terdahulu. Mungkin kita kada cukup dibersih dengan air yang suci, yang bersih, nah selesai. Kalau umat terdahulu melakukan dosa di antara tubuh kita ini, misalnya tangan melakukan dosa, maka kalau ingin bertobat kepada Allah, tangan itu ditatak. Kalau mulut karap nyambati orang, karap berdusta, di mana-mana aja berdusta gawian. Di warung kopi berdusta, di wadah ini berdusta, di rumah ini berdusta, gawiannya berdusta aja. Nah, kalau dia ingin bertobat kepada Allah, maka dipotong lidahnya. Gitu. Itu berat umat terdahulu. Kalau berzina, maka dipotong kemaluannya. Kalau dia ingin bertobat kepada Allah, itulah umat-umat terdahulu. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW, mulutnya berdosa, sering membual, sering memandir kada karuan, cukup hanya bertobat kepada Allah. Bila kena najis cukup dibasuh. Jadi secara syariat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bahaya kayak itu tuh, udah sanggup kita kan? Udah sanggup. Nah, kemudian secara ibadah Bapak dan Ibu, umat Nabi Muhammad SAW ini diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Sedikit aja menggawi, paling semenit, tapi pahalanya luar biasa. Contohnya apa? Sholat witir. Ibu-ibu sholat witir setiap malam. Berapa Ustaz? Sekali aja. Sholat witir paling semenit. Tapi gandaan pahalanya orang yang sholat witir itu luar biasa. Hebatnya orang yang sembahyang witir luar biasa. Kemudian sholat qobliyah ba'diyah istimewa 12 rakaat. Maka kita rugi kalau sembahyang zuhur sunat tertinggal, habis zuhur sunat ba'diyah tertinggal, sebelum asar tertinggal, kita merasa rugi. Kenapa? Karena istimewa orang yang sholat sunat ini akan dibangunkan rumah nanti di surga. Apalagi sholat berjamaah. Nyaman aja, enteng aja. Subuh nih berjamaah, apalagi jadi makmum itu paling nyaman. Jadi makmum tuh amin akan dere ghairil maghdubi alaihim waraddallin.
amin. Rukuk imam rukuk ulang. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Nyaman jadi makmum tuh. Yang berat tuh imam. Nah, tapi pahalanya yang berlipat-lipat ganda itu kalau umat Nabi Muhammad kita ini mengetahui memang banyak keistimewaan-keistimewaan, tapi memang kadang lalai dalam menggunakan. Subuh mengetahui rahasianya, Isya mengetahui istimewanya sholat berjamaah seperti separuh malam beribadah, subuh seperti beribadah satu malam suntuk. Nah, kemudian banyak lagi keistimewaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita ini masuk ke dalam surga bersama Nabi. Umat terdahulu panjang, tapi pahalanya tidak dilipat-lipat gandakan. Kalau kita umat Rasulullah berlipat-lipat ganda. Walau umur 63 tapi seperti umur 5.000 tahun. Walau umur 50 tapi umurnya seperti melebihi ya umat terdahulu. Umat terdahulu itu banyak umurnya, tapi kalah dengan umur kita umat Nabi yang hanya sedikit, yang hanya 50, yang hanya 60 tahun. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad harus banyak-banyak bersyukur dan diambil kesempatan kita hidup ini. Karena tidak semua orang-orang zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa itu berharap sebagai umat Nabi. Karena Pak Ayu bilang tadi tipis-tipis, karena ada ya ibu-ibu, bapak banyak lagi keperluan. Hari pun sudah jam 6. Mari kita bersama-sama pada bulan suci, pada bulan Rabiul Awal ini berbanyak salawat kepada Rasulullah. Berbanyak salawat kepada Rasulullah pagi dan sore hari. Minimal pagi 10, minimal malam petang 10, pagi 10, malam 313. Bagus itu mengamalkan itu. Mudah-mudahan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limu'allimina zawil huquqi 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipis-tipis aja, Bang.